sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Nah, pasti di sini belum ada yang mengenal saya nih ya. Nah, perkenalkan, nama saya Sinta Anggriani. Jadi di sini saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Nah, jadi di sini saya ditunjuk sebagai pemateri untuk mengisi acara penyuluhan di Desa Salimatan Jaya ini. Nah, jadi di sini saya mengambil tema menjaga kebersihan lingkungan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya pasti sudah tahu ya, apa sih itu kebersihan. Jadi kebersihan itu secara singkat itu adalah bebas dari kotoran. Nah, diantaranya itu apa? Bebas dari debu, dari sampah, dan bau tidak enak. Nah, untuk pengertian kebersihan yang sesungguhnya, kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Jadi, di sini bisa dikatakan ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu bahwa kebersihan itu adalah usaha dari manusianya. Jadi tanpa kita ada usaha tidak akan adanya kebersihan. Jadi kebersihan itu bukan hanya sebatas pengetahuan saja. Kalau bersih itu tidak kotor, kalau bersih itu indah, kalau bersih itu harus seperti ini dan seperti itu. Tapi juga harus dilakukan atau diusahakan. Jadi kebersihan itu perlu dijaga ya Pak Bu. Nah, kebersihan itu perlu dijaga agar apa sih? Agar tubuh kita itu menjadi sehat. Coba kalau tubuh kita itu sakit, pasti rasanya tidak enak sekali ya Pak Bu. Nah, selanjutnya kebersihan itu perlu dijaga agar apalagi agar tidak bau ataupun agar tidak malu. Nah, contoh di sini saya mau mengambil kasus yaitu ketika rumah kita itu didatangi tamu, lalu seketika tamu itu merasakan ada bau-bau tidak enak atau bau menyengat, kan otomatis di situ kita kan akan merasakan malu ya, dan tamu itu akan merasakan ketidaknyamanan karena rumah kita yang bau. Nah, selain itu juga kebersihan perlu dijaga agar tidak menularkan penyakit ataupun kuman baik untuk diri kita maupun orang lain. Nah, misalkan di sini akibat dari kita tidak menjaga kebersihan, lalu kemudian kita sakit. Nah, sakitnya itu sakit apa? Sakit flu, misalkan sakit flu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, ketika kita sedang flu, kita bertemu dengan orang lain, otomatis orang tersebut juga bisa tertular. Kadang ada yang bisa tertular, kadang juga tidak. Nah, alangkah baiknya maka dari itu kan tidak salah untuk kita untuk bisa menjaga kebersihan. Ada definisi lagi nih mengenai kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat awam. Di sini untuk kebersihan tempat tinggal, di sini kita bisa membersihkan perabotan rumah tangga, misalkan meja dan kursi itu yang kan sering sekali berdebu, maka dari itu alangkah baiknya kita bersihkan setiap harinya agar debu-debu itu tidak menumpuk banyak dan bisa mengakibatkan sakit. Nah, selanjutnya kita bisa menyapu ataupun mengepel. Nah, dari sini ketika mengepel Bapak-bapak dan Ibu-ibu perlu diperhatikan bahwa sesudah mengepel ataupun ketika mau mengepel sebisa mungkin kita mencuci pel tersebut. Jadi jangan walaupun pel tersebut sudah dicuci, alangkah lebih baiknya kita cuci kembali ya untuk mengantisipasi siapa tahu tadi ada yang memakai pel tersebut dan dia tidak mencucinya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, alangkah lebih baiknya kita ulangi untuk mencuci pel tersebut. Nah, selanjutnya itu mencuci peralatan masak dan peralatan makan. Nah, ketika kita sudah makan ataupun minum kan otomatis kan piring ataupun gelas itu kan kotor. Nah, langkah baiknya langsung kita cuci, jangan kita tergeletakkan di mana sembarangan seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu membersihkan kamar mandi ataupun membersihkan bak kamar mandi. Jadi kan kamar mandi itu kan tempat kita untuk membersihkan diri, tempat kita untuk mandi supaya bersih. Jadi ya perlu diperhatikan juga ya Pak Bu, jangan sampai bak di kamar mandi di situ airnya kotor ataupun airnya itu
banyak sekali sarang-sarang nyamuk. Jadi di situ kita perlu bersihkan. Misalkan kalau bak mandinya itu sangat luas ataupun lebar, bisa kita bersihkan sebulan sekali. Ataupun misalkan bak mandinya di situ kecil, bisa kita bersihkan seminggu sekali. Nah, selanjutnya yaitu membuang sampah. Nah, ataupun jangan membuang sampah sembarangan. Jadi seketika tempat sampah itu penuh, ya kita bisa bawa sampah-sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah. Ataupun yang biasanya membakar sampah, bisa langsung dibakar agar sampah-sampah tersebut itu tidak menumpuk ataupun berceceran di dalam rumah. Selanjutnya, untuk memperhatikan kebersihan tempat bekerja. Jadi semisal di tempat bekerja kita itu ada meja ataupun kursi, di situ mungkin bisa kita bersihkan. Ataupun jika lantainya berdebu, di situ bisa kita bersihkan atau kita perhatikan tempat bekerja kita di situ kotor atau tidak. Itu perlu sekali ya Pak Bu untuk dibersihkan. Agar apa? Agar kita bekerja itu bisa lebih fokus dan lebih berkonsentrasi. Jika tempat bekerja kita kotor kan otomatis itu kita tidak bisa konsen ya Pak Bu, dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik. Nah, selanjutnya yang terakhir itu tempat menjaga kebersihan tempat awam. Nah, tempat awam ini apa? Tempat awam ini tempat umum. Contoh misalkan ada tempat ibadah ataupun pasar, itu kan tempat yang umum ya Pak Bu. Sebisa mungkin jika kita tidak bisa membersihkannya, alangkah lebih baiknya kita bisa menjaga kebersihan. Semisalkan kita ini habis minum es ataupun makan makanan apa, itu jangan dibuang ke sembarangan tempat. Nah, sebaiknya kita buang tuh pada tempatnya, kita buang ke tempat sampah, jangan digeletakkan walaupun mentang-mentang itu tempat umum. Jadi tidak boleh seperti itu ya Pak Bu. Alangkah lebih baik menjaga jika tidak bisa membersihkan. Nah, selanjutnya itu cara menjaga kebersihan lingkungan. Nah, cara menjaga kebersihan lingkungan itu mulai dari lingkungan rumah kita. Nah, biasanya kita kan terbiasa nih namanya menyapu halaman rumah. Nah, sebisa mungkin ketika kita itu menyapu halaman rumah itu minimal sehari itu 2 kali, bisa pagi dan juga sore. Nah, ketika pagi itu kan agar nantinya kita ada tamu di situ kan rumah kita sudah bersih dan tidak kotor. Nah, untuk sorenya di situ untuk kita beristirahat. Jadi kita ketika beristirahat itu kan rumah dalam keadaan yang bersih dan juga kita bisa lebih nyaman lagi ketika beristirahat. Nah, selanjutnya itu mendaur ulang. Mendaur ulang di sini misalkan ya, Pak Bu, itu ada botol-botol yang sudah tidak ada airnya, di situ kita bisa daur ulang. Mungkin dari botol-botol tersebut bisa kita gunakan sebagai pot bunga, contoh misalkan, agar tidak banyak botol-botol yang menumpuk ataupun terbuang sia-sia. Di situ kita bisa gunakan itu ya, itu dengan cara mendaur ulang botol-botol tersebut. Nah, selanjutnya itu pembuatan pupuk kompos. Nah, pembuatan pupuk kompos itu bisa dari daun-daun kering ataupun dari kotoran hewan. Di situ daripada daun-daun kering itu kita bakar sia-sia, alangkah lebih baiknya kita gunakan untuk membuat pupuk kompos. Nah, selanjutnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya Pak Bu, jangan membuang sampah sembarangan walaupun sekecil apapun itu. Kadang-kadang kan kalau kita menyobek itu sebuah makanan itu kan dibuang sembarangan. Nah, ternyata sobekan makanan tersebut itu kan mengandung manis dan banyak semut yang menempel ketika kita buang di suatu tempat. Nah, itu kan nantinya kan nggak bagus gitu ya Pak Bu. Alangkah lebih baiknya kita buang ke tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Nah, untuk selanjutnya itu terakhir gotong royong. Nah, gotong royong ini fungsinya sangat banyak sekali loh Pak Bu. Selain untuk membersihkan lingkungan, juga bisa meningkatkan kekompakan di desa kita yang semula tadi mungkin tidak mengenal jadi lebih mengenal, yang tadi tidak akrab karena gotong royong jadi semakin lebih akrab. Oke, selanjutnya dampak dari menjaga kebersihan lingkungan, situ ada dampak positifnya Pak Bu. Nah, dampaknya itu apa sih, manfaatnya itu apa sih? Nah, yang pertama itu terhindar dari penyakit.
Kalau misalkan kita ini penyakitan gitu ya Pak Bu, kan otomatis kita nanti akan dilarikan ke rumah sakit, kan otomatis akan banyak ada pengeluaran yang keluar untuk mengurusi biaya rumah sakit, mungkin untuk biaya makan kita di rumah sakit dan lain-lain. Nah, maka dari itu perlu sekali kita menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya yang kedua itu lingkungan menjadi lebih sejuk. Nah, ketika kita bisa menjaga kebersihan, di situ lingkungan kita bisa lebih enak dipandang ataupun lebih indah jika dilihat, ataupun juga bisa dibilang sejuk gitu untuk dipandangi ya. Nah, yang selanjutnya bebas dari polusi udara. Mungkin dari situ yang dari berdebu, ketika ada angin di situ kan debunya pasti akan bertebaran toh. Nah, maka dari itu perlu sekali namanya kita membersihkan lingkungan kita, termasuk nih debu-debu ya. Nah, selanjutnya air itu menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Kalau kita membuang sampah sembarangan di situ kan air juga pastinya akan tercemar, dan air tersebut tidak bisa menjadi bersih lagi karena tercemar oleh sampah-sampah yang ada di sekeliling lingkungan kita. Nah, selanjutnya yaitu lebih tenang dan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau bersih itu kan bawaannya kan enak gitu ya Pak Bu, indah, dan kita tuh merasakan lebih segar gitu karena lingkungannya di situ sehat, bersih dan sehat. Itu kan akan mempengaruhi pada ketenangan kita. Misalkan di situ lingkungannya kotor, pasti kita kan akan suntuk gitu dan sebel, mungkin bisa tidak nyaman gitu berada di lingkungan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan sehat itu berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, seperti tadi yang tadinya kita stres, ketika lingkungan kita itu kotor, maka dari situ kita akan semakin stres. Tapi sebaliknya, jika kita sedang stres tapi lingkungan kita itu di situ bersih, tidak ada kotoran, di situ kan kita akan menjadi lebih tenang, tidak stres lagi. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu lingkungan sehat lebih nyaman untuk ditinggali. Nah, ini yang terakhir nih, jika lingkungan kita kotor, kita kan pasti malas berada di tempat tersebut ya Pak Bu. Maka dari itu penting sekali kita untuk bisa menjaga kebersihan, bukan hanya sekedar mengetahui bersih itu indah, bersih itu baik, tapi perlu juga kita lakukan, kita kerjakan bagaimana kebersihan itu perlu dijaga. Nah, mungkin hanya itu Pak Bu yang bisa saya sampaikan terkait materi menjaga kebersihan lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.